Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Fadilah dari kelas 1A Prodi D3 Teknik Mesin. Baik Bu, kali ini Rehan akan membuat video kesimpulan kewarisan dari halaman 104 sampai 108 sumber buku fikih mewaris. Waris adalah perpindahannya harta atau hak dan kewajiban mereka yang sudah wafat kepada golongan yang disebut dengan ahli waris, yang merupakan kerabat atau karena adanya hubungan perkawinan sesuai dengan aturan syariat Islam. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah. Yang pertama, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Kewajiban waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Terus menyelesaikan baik utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang, dan menyelesaikan wasiat pewaris. Lanjut, besarnya bagian anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Pertama, ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Ibu mendapatkan 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Jika tidak ada anak atau orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan 1/3 bagian. Yang ketiga, ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa sesudah yang diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Yang keempat, duda mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat 1/4 bagian. Yang kelima, janda mendapatkan 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan 1/8 bagiannya. Yang keenam, bila seorang meninggalkan tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagiannya. Lanjut, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah, 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2/1 dengan saudara perempuan. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Setelah masing-masing menyadari bagiannya, bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka bagiannya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarga. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Bila pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan,
maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan itu dengan tugas mencatat dalam satu daftar harta peninggalan, terus menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris. Satu sisa dari pengeluaran yang dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Sekian video dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.